kita ya. Kita sama-sama dengan yang online ya. Main Zoom. Ya. Baik. Kita mulai. Ya. Oke. Mari kita mulai. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Saat ini kami ingin memuliakan nama-Mu lewat pelajaran Alkitab di hari Kamis ini. Kiranya Engkau yang dimuliakan dan curahkanlah berkat kasih karunia untuk kami semua yang rindu akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja dalam kami dan kedahsyatan-Mu Engkau akan wujudkan dalam hidup kami sehingga segala dosa dan kejahatan, segala kegelapan direnyahkan karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ketika firman disampaikan, bukalah hati kami. Roh Kudus kiranya bekerja dan mencurahkan kasih karunia. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan yang dekat mendengar doa kami dan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya perlindungan dari Tuhan, pemeliharaan-Mu terus menyertai hidup kami, dan hal-hal yang kami jalankan untuk hidup kami adalah untuk menjalankan kehidupan iman di hadapan Tuhan. Kami berserah semua hal yang kami lakukan, anggota keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Dengan meninggikan nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai 10 tulah. Ya. Baik, tema hari ini adalah 10 tulah pelaksana. Ya, pelaksana. Jadi mengenai 10 tulah kita akan lihat tema-temanya. Misalnya 10 tulah tentang apa? Sasarannya. Kemudian siapakah yang melakukannya, yang melaksanakannya. Kemudian nanti kita akan lihat lagi mengenai 10 tulah itu kapan terjadinya, berapa lama. Lalu kita akan masuk ke dalam setiap tulah 1 sampai 10 dan apa hubungannya dengan akhir zaman. Nah, karena kita Wahyu juga berbicara mengenai hal ini, ya. Oke, kita baca dulu firman Tuhan di Keluaran 4 ayat 17. Mari kita baca 2, 3. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Di sini dikatakan harus bawa apa? Tongkat. Bawa tongkat. Jadi untuk mengadakan 10 tulah, apa yang Allah gunakan sebagai alat untuk melaksanakannya? Yang pertama kita akan lihat Allah menggunakan tongkat, ya, tongkat Allah untuk melaksanakan 10 tulah. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab,
tongkat ini dipakai ketika 10 tulah itu diadakan. Dan ekspresi yang digunakan untuk ketika tulah itu diadakan, kalau kita perhatikan di situ, Allah menggunakan tongkat, tongkat, dan ekspresi yang digunakan adalah ada dua hal. Yang pertama itu memukul. Jadi Musa pegang tongkatnya kemudian dipukul, misalnya air di sungai itu dipukul, gitu ya. Kata memukul di sini dalam bahasa Ibrani adalah naka, artinya memberikan pukulan yang fatal sampai apa? Udah nggak bisa bangun lagi, ya, seperti itu. Contoh yang digunakan kalau kita lihat kata naka ini pada tulah darah, ya. Tulah darah dikatakan tongkat yang dibawa itu dipukulkan ke air, maka air itu berubah menjadi darah. Keluaran 7 ayat 17 dan ayat 20. Pada tulah yang lain juga itu ekspresi dipukulkan itu ada di tulah nyamuk, ya, tulah nyamuk. Harun pegang tongkat itu kemudian memukulkan tongkat itu ke debu tanah. Debu tanah itu semua berubah menjadi nyamuk, katanya, memenuhi seluruh tanah Mesir. Makanya kalau kita lihat kata naka ini merupakan kata yang sama ketika itu digunakan untuk Firaun memukul orang Israel, memukul mereka, menghukum mereka. Jadi kata yang sama Tuhan gunakan dan Tuhan pukul mereka. Jadi itu kata memukul, ya, memukul. Tetapi ada kata yang lain yang digunakan. Kata yang lain yang digunakan itu adalah kata mengulurkan atau nata, ya, nata. Arti nata ini mengacungkan, membentangkan atau membentangkan. Penggunaan kata ini itu di tulah kata, tulah hujan es, tulah belalang itu digunakan. Coba kita lihat, ya. Kita lihat. Tulah kata, Harun memegang tongkat dan mengulurkan tangannya ke atas sungai, selokan, kolam, maka katak muncul dan memenuhi tanah Mesir. Itu Keluaran 8 ayat 5 sampai 6. Kemudian tulah hujan es. Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Allah atau Tuhan mengadakan guru dan hujan es, menurunkan api juga menyambar sampai ke bumi. Ya, dan ini terjadi di tanah Mesir, di tanah Mesir. Keluaran 9 ayat 23. Contoh lainnya itu di tulah belalang. Tulah belalang, Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Tuhan adakan angin timur datang, sehari-harian, semalam-malaman. Belalang yang harusnya arahnya kemana dikumpulkan Tuhan. Kalian jangan pergi ke Indonesia, jangan pergi ke Malang, jangan pergi ke Jakarta, pergi ke Mesir. Ya. Jadi kita bisa lihat semua makhluk hidup itu, semua ciptaan itu taat kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, mereka jalankan. Di sini kalau kita lihat, ya ini suatu cerita, ya oke lah gitu kan. Tetapi buat saya apa? Banyak orang Kristen yang masuk tadi, buat saya apa? Buat siapa? Saya. Tapi kita perlu ingat bahwa ketika kita membaca Alkitab, jangan hanya melihat itu sebagai suatu peristiwa lama, ya. Karena banyak orang menganggap itu hanya peristiwa lama. Bayangkan kalau misalnya Tuhan bilang, oh kamu sementara ada masalah, ada pergumulan di antara hidup dan mati, kamu sengsara menderita begitu beratnya,
sampai mau tidur pun sulit tidur. Pas bangun harus pikir lagi. Begitu terus akhirnya sangat menderita tentang segala urusan, semua pergumulan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, ada tongkat ini bisa menyelesaikan semua pergumulan. Terus kita akan bilang apa? Buat apa itu? Apakah kita akan lakukan itu? Oh enggak, kita akan bilang, mana tongkatnya itu Pak? Iya kan? Supaya semua masalah saya selesai. Iya kan? Jadi apakah pesan lewat hal ini? Ini yang kita harus pahami. Yang pertama, tujuannya supaya kita memiliki iman bahwa hal-hal yang terjadi dalam Alkitab untuk bangsa Mesir dihukum, tetapi untuk umat Israel itu adalah perlindungan, pembelaan. Kita adalah umat Mesir atau umat Tuhan? Umat Tuhan, iya kan? Kita adalah umat Tuhan. Haleluya, amin. Tetapi ada juga yang berkata, aku umat Tuhan, terlalu percaya diri umat Tuhan sampai-sampai karena aku umat Tuhan, aku anak Allah, apa saja boleh. Ini pun keliru, gitu kan? Keliru. Akhirnya kebablasan semuanya. Kenapa? Aku sudah menaklukkan dunia. Jadi apa? Semua yang boleh dinikmati. Ini salah paham ini. Ya. Jadi kita harus bisa melihat Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang menurunkan 10 gula adalah Tuhan siapa? Tuhan saudara saya. Ya. Jadi dia pun berikutnya kalau kita lihat bagaimana Allah bekerja itu. Tongkat yang diadakan itu adalah tongkat siapa? Musa. Tongkat Musa atau tongkat Allah? Tongkat Allah? Tongkatnya Musa dibuat. Atau tongkat Musa? Tongkatnya Musa. Tongkat Allah dan tongkat Musa. Berarti ada dua. Lihat seperti itu, ya. Tapi kalau kita lihat, tongkat itu adalah tongkat yang Musa bawa selama 40 tahun menggembalakan domba di padang Midian. Itu tongkat biasa-biasa saja. Itu tongkat yang tidak ada bernilai. Tetapi ketika Allah berfirman, ketika Allah berfirman, pada akhirnya tongkat yang tidak ada nilai itu disebut sebagai tongkat Allah. Tongkat yang penuh kuasa. Tongkat yang penuh kuasa. Ini luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita lihat tongkat itu ketika Musa lemparkan ke tanah, Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu ke tanah. Akhirnya berubah jadi ular, ya kan? Kemudian ketika dipegang, pegang lagi, dia berubah jadi tongkat lagi. Dan Allah menyuruhkan Musa untuk pegang tongkat itu dalam mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda. Ya. Maka kalau kita lihat tongkat itu yang awalnya tongkat biasa-biasa saja menjadi tongkat Musa, sekarang itu adalah tongkat siapa? Tongkat Allah. Karena apa? Karena tongkat itu digunakan untuk melaksanakan kehendak Allah. Makanya ada orang bilang, pakai aku Tuhan, pakai aku sebagai alatmu, katanya. Nah, ketika Tuhan memakai kita sebagai alatnya, kita milik siapa? Untuk menggerakkan kehendak siapa? Kehendak sendiri atau kehendak Allah? Pasti kehendak Allah, iya kan? Makanya banyak orang yang salah paham ketika dia menjadi pelayan bagi Tuhan. Dia adalah seseorang yang maju itu dengan kuasa Allah. Tetapi ketika dia maju, pikiran-pikiran sendiri mulai muncul dan dia laksanakan apa yang dia pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Dan dia katakan itu apa? Kehendak Allah. Makanya, saudara, sebagai jemaat harus, ini satu thing, harus mendoakan pendetanya. Iya kan? Supaya pendetanya nggak menyimpang, supaya pendetanya terus sadar dan terus dituntun oleh Roh Kudus. Tanpa itu, saudara, pendeta bekerja sendirian, ya, harus bersama-sama.
Jadi kalau kita lihat di Keluaran 4 ayat 17 dikatakan apa? Kita baca, dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tongkat yang di tanganmu katanya, tongkat Musa kan? Ayat 20 dikatakan apa? Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Sekarang itu menjadi tongkat siapa? Tongkat Allah. Tongkat Allah katanya. Ya, luar biasa. Jadi tongkat Allah sekarang itu menjadi tongkat Allah. Makanya mungkin kita ya bukan seseorang yang terkenal, bukan dapat warisannya banyak gitu ya, atau kesuksesannya luar biasa. Kita biasa-biasa saja, bahkan ada kekurangan juga. Ya. Tetapi ingatlah, ketika kita dipakai dengan baik, dengan hebat oleh Tuhan, maka kita akan jadi besar. Amin. Amin. Kita akan jadi besar. Saudara. Kalau kita lihat tongkat di dalam Alkitab, itu tongkat digunakan untuk bersandar. Tongkat digunakan untuk apa? Bersandar. Kemudian tongkat itu juga sebagai alat untuk melindungi. Misalnya ada binatang datang, iya kan? Diusir kan? Seperti itu. Tongkat juga di dalam Alkitab itu digunakan sebagai alat untuk memerintah. Masih ingat kitab Esther ya, raja. Iya kan? Esther mau maju di hadapan raja, tetapi aturan waktu itu hanya kepada siapa yang raja suruh mendekat atau tongkat itu diarahkan boleh mendekat, iya kan? Makanya ketika Esther mendekat, raja pegang tongkat kan, diulurkanlah tongkat raja itu. Nah, itu untuk pemerintah. Kemudian tongkat juga digunakan sebagai alat penghakiman. Saudara, Yesuslah tongkat itu. Amin. Yesuslah tongkat itu. Yesuslah tempat kita bersandar. Yesuslah yang melindungi kita. Yesuslah Raja yang memerintah atas hidup kita. Dan Yesus menghakimi kita. Dialah tongkat yang sejati itu. Amin. Amin. Makanya dalam Alkitab ada arti luar, ada arti dalam. Ya, kalau kita baca bagian luar, ya seperti sejarah biasa saja. Tetapi jika kita memperhatikannya, Roh Kudus bekerja, kita mengenal bahwa ada kehendak Tuhan di balik catatan-catatan itu. Ada arti dalamnya. Di tongkat sejati itu adalah Yesus saja. Mazmur 2 ayat 9, Wahyu 2 ayat 27, Wahyu 12 ayat 5, 19 ayat 15. Jadi saudara, percayalah saat kehidupan kita dipakai oleh tangan Allah, dipakai menjadi alat kudusnya, maka kita pun akan menerima kuasanya yang besar, sehingga kita bisa menjadi alat bagi Tuhan, tongkat Allah secara murni. Amin. Amin. Saudara, paling susah apa sih yang ditaklukkan? Apa yang paling susah ditaklukkan di dunia ini? Singa? Yang paling sulit ditaklukkan adalah hati manusia. Ya kan? Makanya kita Amsal katakan apa? Orang yang menguasai dirinya, menguasai hatinya, itu lebih hebat dari pahlawan yang merebut kota. Jadi untuk menaklukkan satu kota itu lebih mudah daripada menaklukkan hati manusia, saudara. Ya, makanya kita harus minta Yesuslah Raja atas kita. Artinya Yesus yang memerintah atas kita. Nah, kemudian kita bisa lihat bagian kedua, siapakah yang menjadi pelaksana? Ini pelaksana 10 itu kan? Yang menjadi pelaksana yang pertama tongkat Allah. Yang kedua siapa? Musa yang dipercayakan firman. Allah bukan hanya memakai tongkat saja, tetapi Musa pun adalah alat yang Allah pakai.
Ketika kita bicara mengenai penciptaan, manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ya kan? Ketika dikatakan dalam gambar dan rupa, kalau gambar itu mewakili, artinya kita menjadi wakil Tuhan, ya, perwakilan. Tetapi dikatakan gambar dan rupa di sini mirip, demut, artinya ada karakter-karakter dari Tuhan yang manusia itu miliki. Jadi ketika manusia itu diciptakan, manusia memiliki kepribadian yang digunakan untuk mewujudkan kehendak Allah. Mewujudkan apa? Kehendak Allah. Lewat manusia, Allah inginkan supaya dia dikenal sampai ke ujung bumi. Ya, maka saat ini kalau kita lihat kemarin kan baru hari Pentakosta kan? Ya, hari Pentakosta kapan? Kemarin, 2 minggu lalu. Ya. 8. Jadi kalau kita lihat Yesus katakan apa? Ketika Yesus naik, aku akan berikan kuasa kepada, ya kan? Kuasa untuk apa, saudara? Untuk menyampaikan Injil, untuk sampaikan firman, ya, untuk bersaksi tentang Tuhan. Maka ketika kita memperhatikan di dalam Alkitab, Musa ini dia bertugas untuk menyampaikan apa yang Allah firmankan. Firman Tuhan itu sangat penting. Allah menciptakan dunia dengan firman. Bumi ini, saudara, apakah ada yang tahan? Tidak ada kan? Ini cuma gelantungan aja di ruang hampa. Kalau misalnya ini jatuh kan? Jatuh. Bahkan kalau bumi itu yang berputar-putar itu, yang besar itu, jika tidak ada yang pegang, saudara, apa yang terjadi? Hancur. Wah, hancur kita, saudara. Iya kan? Semua masih ada pada tempatnya. Ketika udah hampir sekitar jam 6 pagi, jam 5 matahari mulai muncul. Itu semua karena kasih Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena firman-Nya yang menciptakan dunia ini, firman-Nya yang menopang dunia ini. Tetapi di saat yang sama, firman juga akan menghakimi. Yohanes 12 ayat 48. Firman menjadi hakimnya, katanya. Firman akan menjadi hakimnya. Jadi Allah percayakan firman yang berkuasa ini kepada manusia. Supaya apa? Lewat manusia, sejarah penebusan itu bisa dijalankan. Makanya saudara, kita hari ini berkumpul untuk belajar Alkitab. Percaya bahwa kita bukannya hanya ada untuk yang penting ada, bukan. Tetapi kita ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk memasyurkan Tuhan, untuk menyampaikan dan berbagi Tuhan, firman-Nya kepada orang banyak. Itu yang menjadi tugas kita. Ketika seseorang itu tidak ada firman, saudara, jika tidak ada firman, maka Tuhan tidak akan pakai dia. Tidak akan bisa pakai. Oh, berarti ini hanya bicara tentang pendeta, bicara tentang yang di atas mimbar, di atas panggung. Tidak, saudara. Ya, kita semua adalah pelayan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu menghamba. Kalian hanya menghamba kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi orang Israel harus menghamba hanya kepada Tuhan saja. Artinya apa? Ketika Tuhan perintahkan sesuatu, kita jalan. Saudara, pekerjaan yang Tuhan inginkan dari kita apa sih, saudara? Khotbah? Saksinya. Apa yang jadi tugas Tuhan? Tugas kita sebagai orang percaya apa sih? Jadi saksinya. Ya? Jadi saksi. Mengabarkan Injil. Ya, mereka Tuhan, ya. Banyak hal. Tapi saudara, ingat satu hal ini, bahwa tugas kita yang utama yang Yesus inginkan adalah percaya kepada Yesus.
Itulah pekerjaan kita, saudara. Itulah profesi yang terutama dari kita. Makanya kita disebut sebagai orang apa? Orang percaya. Orang percaya. Karena memang itu profesi kita, untuk percaya. Pekerjaan kita memang untuk percaya Tuhan. Oh, berarti apa? Ketika sementara beraktivitas di rumah, kita sedang percaya Tuhan. Ketika kita sementara bekerja, kita sementara percaya. Ketika kita sementara beribadah, sementara belajar kita sedang percaya Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, apapun yang kamu lakukan, bangun, berdiri, makan, minum, lakukanlah untuk Tuhan. kemuliaan Tuhan, katanya. Ya, jadi mari kita senantiasa percaya. Tetapi percaya itu pun terlalu luas, betul ya? Percaya yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan menghendaki kita untuk percaya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, bukan percaya sesuai apa yang kita pikirkan. Ini masalahnya. Banyak orang percaya sesuai dengan pikiran dia. Oh, saya sudah rajin ke gereja, sudah cukup dong. Oh, saya bantu ini gereja untuk pelayanan, sudah oke dong. Enggak, ternyata. Ya. Firman Tuhan katakan, jika firman tidak ada dalam kita tidak akan dipakai Tuhan. Tidak akan. Gitu ya. Makanya fondasi yang paling dasar itu adalah apa? Iman. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Allah percayakan firman untuk disampaikan Musa. Kemudian Musa sampaikan firman ini kepada Harun, Harun sampaikan kepada orang Israel. Sampaikan kepada yang lain juga. Demikian juga Yesus terima firman dari Bapa. Yesus sampaikan kepada murid-murid, murid-murid bagikan kepada orang banyak. Ya, kepada umat Tuhan, kepada orang banyak. Jadi ini menjadi tugas kita. Tetapi kalau kita lihat bagaimana respon Firaun ketika firman disampaikan, ketika pelaksana sekutu itu datang, Musanya datang, Harun ada di situ juga. Kemudian apa? Ada tongkat Allah juga. Bagaimana respon Firaun? Mengeraskan hati. Bukan hanya menentang kehendak Allah, tetapi makin lama hati dia keras. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Makanya cuma ada dua hal, nggak ada setengah-setengah. Wahyu bilang apa? Nah, ini paling banyak ditulis di mana nanti ya? Coba tebak. Setialah sampai akhir, sampai engkau menerima mahkota kehidupan. Yang meninggal. Kalau orang meninggal kan? Di batu nisan paling banyak itu ayat itu. Ada dua, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit katanya. Ya. Itu dan ayat yang tadi itu di kitab Wahyu. Tetapi ini menekankan kepada kita apa? Sangat penting untuk setia sampai kapan? Sampai mati. Sangat penting. Jangan sampai kita keras kepala sampai mati. Karena ada yang seperti itu. Siapa? Firaun dan orang-orang yang nggak setia sampai mati. Oke, kita perlu setia. Amin. Kita perlu untuk setia. Firaun kalau kita lihat apa yang dia lakukan. Firaun dia tidak sadar bahwa Allah yang mengangkat dia sebagai pemimpin, sebagai penguasa atas Mesir. Mesir, saudara, sampai hari ini masih ada kan? Masih ada. Sebelum Israel ada, mereka sudah ada. Ya, jadi Mesir ini sangat-sangat besar, sangat apa ya, bertahan lama, luar biasa. Tetapi Firaun berpikir bahwa apa? Mesir itu milik saya. Bahkan apa? Dia berpikir sungai Nil itu saya yang ciptakan. Itu pikiran dia. Dia menganggap dia adalah pencipta. Ini kita harus berhati-hati. Keluaran 9 ayat 16 kita baca. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi.
Jadi Tuhan yang membiarkan dia hidup. Tuhan mengizinkan dia hidup. Dalam terjemahan aslinya, Tuhan yang membangkitkan dia. Artinya apa? Tuhan yang jadikan dia sebagai penguasa. Tetapi dia tidak mau tahu mengenai hal ini. Dia tidak mau tahu hal ini, dan dia hanya ingin mengakui dirinya sendiri. Ya. Roma 9 ayat 17 kita baca. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudara masih ingat Firaun yang di zamannya Yusuf? Iya kan? Firaun dia mimpi kan? Dia mimpi, tetapi dia panggil seluruh ahli sihir, ahli yang bijaksana di Mesir. Pokoknya saya mimpi. Ya, artinya apa? Gak ada yang tahu. Ya, tetapi setelah Yusuf mengartikan mimpi itu, apa yang terjadi? Firaun itu apa? Firaun itu memuliakan Allahnya Yusuf. Tidak ada Allah yang lain. Ya, tiada Allah selain Allah Yusuf. Tuhannya Yusuf. Kalau tetangga kita apa? Tiada Tuhan selain Allah kan? Orang Kristen beda. Tiada Allah selain siapa? Tuhan, Yahweh itu. Ya. Jadi Allah lewat Firaun itu di zamannya Yusuf, pada akhirnya semua orang kenal tentang Yahweh, tentang Tuhan itu yang huruf besar itu dalam Alkitab. Ya. Maka Tuhan dimasyhurkan, Tuhan dikenal oleh semua, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi Firaun di zamannya Musa berbeda. Ya, dia tidak sadar akan bagaimana dia itu menjadi penguasa. Ya, dia tidak sadar. Kemudian alasan kekerasan hati Firaun itu apa? Ya. Ketika kita baca Keluaran 5 ayat 2, Musa dia sampaikan, demikianlah firman Tuhan Allah Israel itu, keluarkanlah, biarkanlah umatku, anak-anakku itu, anak sulungku keluar dari tanah Mesir ini untuk beribadah. Jawaban Firaun apa? Kita baca Keluaran 5 ayat 2. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dia memandang rendah firman Tuhan. Dia memandang firman Allah itu sebagai perkataan manusia, saudara. Makanya kita hari ini harus memiliki pemikiran yang berbeda. Jika yang disampaikan itu adalah firman dari Tuhan, amin Tuhan. Ya, kita harus menyambutnya dengan apa? Amin. Harus seperti itu. Jika tidak, hati kita akan dikeraskan. Makanya terhadap firman Allah, apa pengajaran dari Paulus? Paulus ajarkan apa? Dia bilang bahwa wah, jemaat Tesalonika itu luar biasa. Mereka itu menerima perkataan yang kami sampaikan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai apa? Firman Allah. Makanya kita, ya, GBBC malam juga, kita jemaat yang hadir belajar juga harus memandang perkataan itu yang di dalam Alkitab itu sebagai firman Allah. Sebagai firman Allah. Sikap kita pun terhadap firman itu harus apa? Harus amin. Ya, ini referensinya. Referensinya Roma 10 ayat 8, Ibrani 4 ayat 12, Yuda 1 ayat 13. Jadi dia Firaun itu dia menjadi keras hatinya karena dia menerima firman Allah sebagai perkataan manusia. Berikutnya Firaun itu penuh dengan kesombongan. Dia pikir dia itu hebat sekali. Makanya ketika kita belajar mengenai tujuan 10 tulah, salah satunya untuk menghukum dewa-dewa Mesir kan? Menghukum Allah Mesir. Salah satunya yang disembah di Mesir adalah Firaun. Firaun
Firaun itu disembah. Dia yang paling tinggi di antara semua dewa katanya. Wah, luar biasa itu. Makanya kita jangan menjadi seperti Firaun, ya. Firaun dipenuhi dengan kesombongan, ya. Pada akhirnya karena kesombongan itu menutupi dirinya, hatinya menjadi keras, dia tidak sadar akan dosanya, dan itu membawa kepada kehancuran. Jadi, saudara, kita harus memperhatikan hal ini bahwa tidak ada yang menjadi milik kita, ya, tidak ada. Semua itu milik Tuhan, bahkan hidup kita. Masih ingat perumpamaan yang Yesus katakan? Ada seorang dia bekerja luar biasa, dia pikir lagi gimana supaya bisa tenang jiwa dia. Akhirnya dia bangun gudang luar biasa banyaknya dan dia simpan semua hartanya. Setelah semua selesai, dia bilang kepada jiwanya apa? Hai jiwaku, sekarang bisa tenang. Karena apa? Sudah ada semuanya, sudah siap semuanya. Ya, sudah siap semuanya. Wah, luar biasa. Atas pencapaian itu dia sangat puas. Tuhan bilang apa? Hai orang bodoh, nanti malam jiwamu itu, hidup itu diambil daripadamu. Buat siapa itu semua yang harta yang telah kamu kumpulkan? Ya kan? Sia-sia semuanya. Makanya dulu kalau ada orang yang datang itu kan, kenapa dulu saya kurang suka dengan asuransi dulu ya? Karena saya kalau ketemu, Pak, kalau Bapak mati dapat 1 miliar. Lu sumpahin saya. Setelah saya mati siapa yang terima? Masih terima? Enggak terima. Ya kan? Enggak terima apa? Nah, jadi dia berpikir semua yang di Mesir itu adalah miliknya. Tadi kalau baca Yeskiel 29 ayat 3 ayat 9, dia bilang semua ini itu adalah milik dia. Dia yang bikin itu. Dia adalah pencipta. Ini keserakahan dia itu tidak habis-habisnya. Dia menganggap semua tanah Mesir itu milik dia. Pada akhirnya apa yang terjadi kepada semua miliknya? Ya, habis. Apa yang terjadi kepada semua air? Jadi darah. Iya kan? Kemudian ada udaranya jadi apa? Bau, busuk. Karena kata-kata itu mati kan, bau di mana-mana busuk kan? Terus semua rakyat yang katanya milik dia, Sungai Nil itu udah hancur, ikan-ikannya mati semuanya, jadi darah, ya kan? Jadi busuk. Akhirnya apa yang milik dia musnah semuanya kan? Kemudian rakyat Mesir dia bilang itu milik dia. Akhirnya semua kena penyakit, tidak ada yang kena. Semua rumah istana ketimpa hujan es. Apa yang terjadi? Hancur semuanya. Kemudian api juga turun kan? Bayangkan, es turun, api juga turun. Waduh. Wah, itu sulit dibayangkan kan? Bagaimana mungkin dingin sekali dan panas sekali terjadi di saat bersamaan. Sangat dahsyat Tuhan itu. Kemudian apa? Semua ternak orang Mesir sakit dan mati semuanya. Semua yang hijau dimakan belalang. Anak sulung mati semuanya. Pada akhirnya apa yang terjadi kepada milik Firaun yang kata dia bilang, oh ini semua milik saya? Hancur semua. Jadi keserakahan ujung-ujungnya mendatangkan kehancuran. Ya, kehancuran. Ini yang harus kita waspadai. Kekerasan hati Firaun di dalam Alkitab dicatat 20 kali. Berapa kali? 20 kali. 10 kali Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Karena Firaun keraskan hatinya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan keraskan hatinya 10 kali. Artinya angka 10 artinya sepenuhnya atau penuh, sepenuhnya. Jadi dia sepenuhnya tidak memberi ruang kepada firman Tuhan. Dia tidak memberi ruang untuk Tuhan masuk ke dalam dia. Firman. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, tutup aja sama sekali.
sampai mati, sampai binasa. Baik, oke. Kiranya kita tidak mengeraskan hati kita. Amin. Kita lebih berani kalau kita baca mulai dari pasal-pasal pertama itu. Selalu dikatakan begini, ketika pada hari jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Jangan, katanya. Mari kita lembutkan hati kita, ya. Makanya kalau kita dikatakan jika ada seorang ingin memberikan persembahan di hadapan Tuhan, tetapi dalam hatinya dia terpikirkan ada masalah yang belum selesai dan saudaranya, Tuhan bilang apa? Taruh persembahanmu, berdamai dulu, setelah damai balik lagi dan berikan persembahan itu, dan aku akan menerima persembahan itu. Artinya apa? Ini bicara ibadah, kan? Bicara ibadah. Ketika kita datang untuk beribadah, saudara, kita harus datang dengan hati yang ada damai sejahtera. Tanpa itu rusak itu satu hari. Bukan jam ibadah saja, satu hari sampai malam pun itu masih pikirannya kemana-mana, nggak ada damai sejahtera. Makanya hari Tuhan itu hari yang berharga, hari yang penuh berkat dan memberikan kelegaan bagi kita. Ya? Jadi Amsal 16 ayat 4 kita baca, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bayangkan. Orang jahat itu Tuhan ciptakan mereka untuk dibinasakan, katanya. Waduh, berarti kita nggak boleh jadi orang yang jahat. Nggak boleh menjadi orang yang fasik. Orang yang jahat, saudara, bukan hanya berbicara orang yang curi milik orang lain, pembunuhan, bukan itu, saudara. Ya, yang jahat di mata Tuhan itu adalah Firaun ini, yang tidak memberikan telinga dan hatinya terhadap firman Tuhan. Makanya ketika berkumpul untuk beribadah, Tuhan sementara lihat. Tuhan tahu, kan? Tuhan tahu setiap hati. Nah, kan kita tidak bisa, oh Tuhan, waktu itu saya sementara ini sudah tidak bisa. Maka waktu untuk menintrospeksi diri kita adalah kapan? Hari ini. Selalu masih dikatakan hari ini, ya, hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari antara 10 tulah ada 4 tulah yang terdapat catatan. Musa doakan Firaun. Waduh, ini Firaun ini jahatnya minta ampun, dikasih tahu berkali-kali, gak mau sadar, gak mau berubah. Tetapi kepada orang ini Musa ngapain? Doakan. Itu setelah tulah katak, setelah tulah pikat, setelah tulah hujan es, dan setelah tulah belalang. Bayangkan, Musa doakan untuk dia, berdoa untuk dia. Makanya ini mengingatkan kita apa yang Yesus lakukan. Betul kan? Yesus menggenapi kitab-kitab suci. Ya, itu benar apa adanya. Yesus menjadi pengantar. Yesus berdoa bagi orang yang jahat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus bahkan apa? Yesus bahkan sebelum di atas kayu salib, Yesus di hari-hari biasa dia ajarkan murid-muridnya, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Ya, harus seperti itu. Makanya Rasul Paulus mengajarkan apa? Jika damai itu bergantung padamu, kejar kedamaian. Ya, jika damai itu tergantung kepadamu, ciptakanlah itu. Nah, makanya kadang-kadang dari antara dua belah pihak, waduh, seru berantemnya, perselisihnya. Nah, salah satu misalnya, ini bisa selesai masalahnya jika saya yang damai ini, ya. Maka dia harus yang sadar duluan harus duluan. Oh, dia nggak sadar, tiada maaf bagimu. Wah, yang begitu, ya, sakit kepala kita. Ya. Mau hidup penuh dengan damai atau penuh dengan musuh, ya, lebih dengan damai. Ya. Musa, dia manggil Musa dan Harun.
Firaun memanggil Musa dan Harun lalu memohon, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Keluaran 8 ayat 8. Jadi Musa tanya kepada Firaun, kapan kamu mau kata-kata itu pergi? Ya. Saudara, ini tulah yang keberapa? Tulah yang kedua. Tulah yang pertama, ya, tulah yang pertama itu bisa diikuti. Tulah yang kedua, saudara, pada akhirnya apa? Firaun bilang, berdoalah kepada Tuhan. Musa tanya, kapan kamu mau kata-kata itu pergi? Besok. Saudara, kalau misalnya, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, tolong pergumulan saya Tuhan, sangat terjadi antara hidup dan mati Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong supaya masalah saya ini diselesaikan. Tuhan tanya, kapan kamu ingin masalah selesai? Mau kapan? Hari ini. Mau besok? Hari ini. Maunya hari ini kan? Tetapi Firaun bilang apa? Besok. Loh, kenapa dia mau besok? Dia mau ingin tahu ya. Kenapa? Belum percaya. Karena dia masih suruh alih-alih Mesir. Dia masih menunggu Bapak. Oh, mungkin ini hanya bencana alam saja, ya kan? Sampai nanti malam mungkin sudah pergi. Ya buat apa saya minta doain? Iya kan? Makanya ini bentuk apa? Permohonan yang tidak tulus dan tidak percaya, tidak sungguh-sungguh. Sama kalau misalnya, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong Tuhan, saya belum berat, tolong Tuhan. Besok ya Tuhan. Loh, kapan? Kapan harusnya Tuhan bekerja? Hari ini, saat ini. Ini mengajarkan kita harus memiliki iman hari ini, ya, iman hari ini. Jadi Musa mendengar permohonan Firaun, dia berdoa kepada Allah dengan kesungguhan. Seluruh kata itu akhirnya mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan juga dari ladang. Hilang semuanya, saudara. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat Musa itu tipe peran doa pengantarnya itu seperti apa? Musa, dia itu berdoa dengan segera. Bukannya, oh, kamu minta besok, ya sudah. Nanti besok aku doain. Nah, seperti itu. Tetapi Musa langsung doakan. Dia langsung berdoa. Ini ayat-ayatnya. Musa berdoa bahkan bagi orang yang jahat. Musa berdoa dengan penuh kesungguhan. Musa berdoa dengan berlandaskan firman Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berdoa pun harus bisa ingat hal ini. Ya, harus segera berdoa. Jangan tiba-tiba, tapi jangan juga begini gitu ya. Ketika sementara di mobil lagi nyetir, oh ada telepon masuk, ya tolong doakan saya. Oh ya, mari kita berdoa. Bahaya, bisa tabrakan gitu. Berdoa di dalam roh, ya, berdoa di dalam roh. Kalau bisa menepi. Kalau tidak ya sementara jalan, berdoa di dalam, gitu ya. Nah, Tuhan pasti akan mendengar. Berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan untuk orang yang tidak suka kepada kita, ya, orang yang ada masalah dengan kita. Tuhan, tahu kenapa dia kayak gitu, Tuhan tolong. Nah, mungkin ada yang harus saya rubah, Tuhan tolong. Buat saya ingat apa yang harus saya rubah. Saya bikin salah apa sih? Ya, seperti itu. Ibrani 5 ayat 7 kita lihat apa yang Yesus contohkan dalam hal doa bagi kita. Kita baca sama-sama. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rela tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Amin. Jadi kita bisa lihat doa itu pun merupakan suatu persembahan. Suatu persembahan. Entah itu kita sementara berdoa sendiri, atau pendeta sementara pimpin berdoa, atau siapa yang sementara berdoa, saudara, lihatlah dan terimalah doa itu sebagai perwakilan. Kalau kita doa sendiri gitu kan, kita sementara mempersembahkan. Tetapi jika ada yang memimpin doa, itu merupakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Harus terima seperti itu. Jangan berpikir bahwa
ya biarlah dia yang berdoa ya sudah gitu kan. Jangan begitu. Harus. Makanya kalau pemimpin selalu mari kita bersatu hati dalam berdoa. Jadi satu kan? Harus jadi satu. Jangan jadi dua, apalagi tiga. Gitu ya. Yesus dia senantiasa berdoa sampai di atas kayu salib pun dia tetap berdoa. Yesus katakan apa di Lukas 23:34? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi saudara-saudara kita bisa lihat bahwa ketika kita berdoa dalam mengedepankan kehendak Tuhan, pasti ya Tuhan akan menerima dan Tuhan akan menjawab semua doa kita. Amin. Nah, kita harus ingat hal ini. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada dalam mana? Dalam firman. Jadi betapa penting waktu-waktu kita membaca firman, mendengarkan firman, mempelajari firman, ya, kita akan mengetahui kehendak Tuhan dan kita pun bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita menerima berkat, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Semoga bisa dipahami. Pembahasannya tidak sulit ya? Bisa dimengerti. Baik. Ya, silakan. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun? Ya, pertanyaannya, mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ya, mengapa, saudara? Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kalau kita lihat tadi beberapa alasan sebenarnya ya, karena dia menolak firman Tuhan. Tetapi intinya begini. Allah mengeraskan hati Firaun karena Allah memberikan dia kesempatan untuk mendengar, tetapi dia tidak mau mendengar. Ingat saudara, tulah darah itu karena dia menolak firman Tuhan kan? Akhirnya waktu itu Tuhan belum mengeraskan hati dia, belum. Jadi ketika tulah yang pertama itu diberikan, itu dia belum mengeraskan, Tuhan belum mengeraskan hati dia, tetapi dia sendiri yang mengeraskan hatinya, dia sendiri. Ya. Makanya kalau kita lihat sejak tulah ke berapa ya dia itu mulai Tuhan keraskan hati dia. Jadi sebelumnya Tuhan kasih kesempatan sebenarnya, Tuhan kasih kesempatan kepada dia, tetapi masalahnya dia mengeraskan hati dia. Saudara, kalau misalnya di rumah kita air langsung berubah menjadi darah, langsung bertobat nggak? Langsung bertobat. Langsung bertobat semuanya ya kan? Ya. Tetapi ada juga yang nggak mau bertobat. Ya. Ketika tidak ada keinginan untuk mengenal Tuhan, itu pun hatinya akan dikeraskan. Dia mengeraskan hati dia. Jadi dimulai dengan mengeraskan hatinya sendiri. Ketika mengeraskan hati sendiri, setelah itu mengeraskan hati lagi, mengeraskan hati lagi. Ketika kesempatan demi kesempatan itu dilewatkan, pada akhirnya Tuhan apa? Keraskan hati dia. Saya teringat ada satu bagian dalam Alkitab yang bilang seperti ini. Jika seseorang itu selalu memohon kepada berhalanya, dia selalu mohon, biasanya berhala nggak jawab kan? Nggak jawab kan? Tetapi firman Tuhan katakan apa? Aku akan menjawab dia. Aku akan menjawab dia katanya. Untuk apa? Untuk dia
tentang apa yang mereka inginkan, Tuhan lihat, oh ya sudah, aku berikan. Jadi Tuhan berikan permohonan mereka, meskipun permohonan mereka itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi tujuannya buat apa? Supaya mereka diberkati? Bukan. Supaya apa? Mereka makin minta hal itu dan mati akhirnya. Oh. Ya kan? Karena apa? Tidak mau tahu kehendak Tuhan itu apa. Cuma oh, ini. Akhirnya selalu mau itu mati. Iya kan? Saudara, lalat itu dia suka kotoran kan? Ya maaf ya, dia suka kotoran. Tetapi lalat itu sendiri dia tahu bahwa apa? Dia tidak boleh tenggelam terlalu dalam kotoran itu. Karena ketika dia tenggelam dalam kotoran itu dia akan apa? Mati. Manusia nggak sadar mengenai hal itu, tetapi manusia ingin apa? Lebih dalam lagi dengan dunia, dengan dosa, dengan kejahatan. Oh, itu terlalu ekstrim. Ya sudah. Manusia ingin, ya kali ini nggak usah lah. Tuhan panggil, nanti masih ada waktu, belum bisa saat sekarang. Nanti ya Tuhan ya, nanti ya. Akhirnya nanti pas. Nanti itu Tuhan bilang apa? Oh, nggak bisa, sekarang waktunya. Ternyata nggak berkualifikasi. Akhirnya hatinya sudah makin jauh dari Tuhan. Firaun pun sama. Dia minta doa kan? Doakanlah kepada Tuhan untuk saya, ya kan? Tolong sampai dia apa? Hambamu, katanya. Hamba Allah ini. Sampai seperti itu. Tapi apa itu doa yang sungguh-sungguh? Itu hanyalah sebuah permohonan supaya masalah selesai. Apakah untuk percaya Tuhan? Tidak. Untuk supaya berubah menjadi percaya Tuhan? Tidak. Oh, apakah ini cerita lama? Hari ini pun sama. Iya kan? Hari ini pun sama. Orang Kristen, orang percaya Tuhan, tetapi apa? Ketika berdoa, tolong supaya pergumulan saya selesai. Apakah supaya makin beriman dan makin benar di hadapan Tuhan, atau yang penting masalah selesai? Nah, kiranya kita angkat yang ini, yang lurus, supaya kita lurus di hadapan Tuhan, ya, supaya hati kita diubahkan, ya, pada akhirnya kita tidak dikeraskan dan semua masalah kita selesai. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung, dia lebih dulu. Tetapi karena dia melewatkan kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, pada akhirnya ya, Tuhan hukum dia. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Terima kasih Pak Pendeta tentang 10 tulang. Ada yang perlu saya tanyakan, mohon diperjelas tentang pengertian. Apakah tulah itu sama dengan penghukuman dan penghakiman di akhir zaman? Tulah itu kalau kita lihat artinya itu adalah bencana. Itu adalah suatu malapetaka yang diturunkan dari Tuhan. Ya. Ketika kita bicara tentang tulah di dalam Alkitab, itu berbicara tentang malapetaka yang Tuhan turunkan. Seperti itu. Nah, tulah itu pernah terjadi di Mesir, tetapi tulah juga pernah menimpa orang Israel di Kanaan. Pernah juga ya, di zamannya Daud, atau misalnya di padang gurun, di zamannya Musa juga pernah. Tetapi tidak berhenti di situ, seperti Bapak bilang, kitab Wahyu pun berbicara tentang malapetaka. Nah, malapetaka. Sini malapetaka ini itu pun terjadi di akhir zaman, dan ini bicara hal yang sama, yaitu tulah atau malapetaka. Makanya di dalam Alkitab, di kitab Wahyu dikatakan cawan murka Allah. Ada berapa katanya? Ada 7 cawan murka Allah. Bayangkan, Allah 1 kali murka aja sudah sangat menakutkan, apalagi 7.
Artinya apa? Murkanya yang sempurna itu akan dituangkan semuanya. Ya, dituangkan satu-satu kan calonnya kan, murkanya apa yang akan terjadi. Ya. Sekarang ini setiap hari Rabu doa jam 6.30 malam itu kita sedang membahas mengenai wahyu sisipan. Ya, wahyu dimulai dengan wahyu pasal 10. Ya, apa yang terjadi gitu ya, kita sedang mempelajarinya. Kemudian di hari Minggu siang ya, jam 12.30 siang itu jam sekitar begitu kita sementara bahas tentang mengenal kitab Wahyu. Kita baru mulai dan nanti akan mulai pembahasan dengan membahas 7 gereja. Nah, tapi setelah semua pembahasan itu kita akan masuk membahas kita lihat gitu ya, kita bisa ke depannya itu bisa membahas tentang 7 meterai itu apa, 7 sangkakala itu apa, 7 calon itu apa, ya, dan apa kita bisa mengenal, bagaimana kita bisa mengenal akhir zaman tentang hal itu. Baik, ada lagi yang lain yang di Zoom, silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Maksudnya tulah lalat pikat itu? Tulah lalat pikat. Ya. Tulah lalat pikat, kalau kita lihat, tulah lalat pikat itu di dalam terjemahan lain itu tulah kutu. Itu, ya, itu yang dimaksud. Dulu saya pikir itu lalat yang ini, yang berterbangan itu, lalat yang tadi gitu kan, bukan. Ya, ternyata ini bisa tentang kutu, gitu ya, kutu. Sangat mengganggu, iya kan? Sangat mengganggu. Ya bukan cuma di sini, ada gigit sampai ke kulit kan, sampai seperti itu. Jadi orang Mesir nggak bisa tenang, seperti itu. Ya, lalat pikat atau kutu. Ada lagi? Baik, di dalam Zoom ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ya, oh ya, di sini dari rekan kita di Bandung kalau nggak salah, saudari Pauliani, dia kasih tahu Tuhan mengeraskan hati Firaun mulai di tulah ke-6. Nah, udah kasih kesempatan banyak kan, tetapi terus mengeraskan hatinya. Pada akhirnya Tuhan keraskan hati dia. Ya. Keluaran 9 ayat 12. Keluaran 9 ayat 12. Baik. Ada lagi? Ada lagi. Ya, silakan. Kalau ini Pak, tulah ke-10 itu apakah menurut standar, jadi ini ringan, sedang, kemudian berat? Apakah begitu? Apakah sedang apa? Apakah ada standar untuk Allah memberikan tulah itu menurut penyerta ringan, sedang, terus berat? Mengenai urutan-urutan sedang, berat, apa semuanya itu sebenarnya itu tidak ada. Cuma ada itu tentang strukturnya saja. Kita tidak bahas lagi, tetapi rekamannya ada di YouTube GBC Malang, itu ada di situ tentang struktur 10 tulah. Ya, struktur 10 tulah itu dibahas di situ tentang kenapa bentuknya seperti itu dan pelajarannya gitu. Tetapi mengenai tingkat beratnya itu sebenarnya tidak ada. Ya, sebenarnya tidak ada. Tetapi ada satu tulah yang terakhir. Tulah yang terakhir itu Tuhan sudah katakan begini. Tinggal satu kali lagi, aku akan memukul Firaun dan Mesir. Setelah itu mereka akan biarkan kamu keluar. Itu tulah ke-10. Dan ya memang terjadi seperti itu. Tapi, nah ini waktu kita belajar pertama kali tentang 10 tulah. 10 tulah itu kenapa angka 10? Itu karena memang Tuhan sudah rencanakan.
Bukannya kasih satu, oh belum bertobat ya, tambah lagi. Oh belum lagi, tambah lagi, nggak seperti itu. Tetapi Tuhan sudah tetapkan 10. Tuhan sudah tetapkan 10, ya seperti itu. Tapi kembali lagi, Tuhan memberikan kesempatan kan? Tuhan memberikan kesempatan. Bagaimana seseorang itu mengambil ungkapan hati, itu bisa berubah. Tuhan tetapkan hati kita semua. Tuhan tetapkan kita semua untuk diselamatkan. Amin. Selamat di dalam Yesus, benar ya? Memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi jika kita semua yang telah ditentukan ini pada akhirnya sambil berjalan di tengah-tengah kita memberikan telinga kita kepada pengajaran-pengajaran dunia, pengajaran yang menyimpang, dan akhirnya kita membuang pengajaran yang sehat, apa yang akan terjadi kepada kita? Oh, Tuhan sudah tentukan. Jadi meskipun aneh, meskipun sesat, meskipun penuh dengan dosa, tapi kan sudah percaya dulu, ya udah kamu tetap masuk surga. Apa kamu gitu? Tidak begitu. Memang ada pengajaran yang seperti itu. Sekali selamat, selama-lamanya selamat. Nah, saya pernah bertemu dengan dosen yang begitu juga, yang mengajarkan seperti itu waktu saya sekolah. Saya langsung, oh ya kayak gitu. Waduh ini gimana ini? Saya pertanyakan kepada mereka, akhirnya saya keluar dari sekolah itu. Nggak sesuai soalnya, ya kan? Bagaimana belajar dari orang yang mengajarkan seperti itu, ya kan? Yesus bilang apa? Berdasarkan perbuatan seseorang akan dibalaskan, karena Tuhan itu Maha Adil, ya kan? Ya, jadi kalau dia menyimpan kita Tuhan ya sudah. Artinya apa? Dia keluar dari ketentuan Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Apakah yang Tuhan telah tentukan? Nah, kita pernah belajar dulu. 3 hal. Yang pertama, kehendak Tuhan itu sudah direncanakan. Apa kehendak Tuhan? Hidup yang kekal, ya, keselamatan dalam Yesus. Ini sudah ditentukan. Yang kedua, jumlah yang diselamatkan sudah ditentukan. Siapa? Siapa saja? Dengan iman saya. Amin. Iya kan? Iya kan, masing-masing kita dengan iman. Artinya di luar iman nggak bisa. Iya kan? Hanya dengan iman maka kita akan masuk dalam hitungan itu. Yang ketiga, waktunya sudah ditentukan. Gitu ya? Jadi dengan iman kita semua telah menerima keselamatan itu. Amin. Amin. Seperti itu. Ya. Baik. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah ini. Tetapi di Zoom ada lagi yang disampaikan, silakan. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih. Mari kita tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Ibu siapa? Baik. Ya. Ada yang ikut dalam Zoom, tetapi lagi terbaring di rumah sakit. Kita berdoa sebentar ya untuk ibunya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena Engkau telah menjalankan kasih-Mu atas kami semua. Dan saat ini pun kami teringat untuk Ibu Ana yang sedang terbaring sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Tolong ya Bapak, Engkau yang melawatnya. Kami berdoa biar kedahsyatan Tuhan yang melawat dia, sehingga semua sakit penyakit, semua virus bakteri yang ada dalam tubuhnya pun itu bisa menjauh daripadanya,
sehingga dia bisa memperoleh kesembuhan yang baik. Terima kasih ya Bapak. Tolong Kau teguhkan imannya, terus bersandar kepada Engkau dan terus mencari kehendak Bapa, sehingga pada akhirnya mengalami semua jawaban doa, semua keinginan yang diharapkan di dalam nama Tuhan. Bapa di surga, tolong Kau sertai semua yang berpartisipasi, yang ikut bersama-sama di dalam proses pemulihan Ibu Ana, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Biarlah Bapa mereka pun terima kasih karunia dari Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka bisa memuliakan nama-Mu. Bapa, tolong Engkau yang mencurahkan semua berkat-Mu, jawaban doa itu kepada Ibu Ana, sehingga sukacita dari Tuhan melingkupinya dan juga keluarga, dan dia pun bisa melayani kehendak Tuhan dengan berkat kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau kiranya memegang dia, memegang hati dan pikirannya, memegang tubuhnya juga, sehingga dia senantiasa bersandar hanya kepada Engkau saja. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa semua hal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga cepat sembuh Ibu Ana. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Bapak semua. Sampai ketemu. Bisa kita bantu